Sebuah hubungan persahabatan yang telah terjalin bertahun-tahun, hancur lebur dalam sekejap mata. Bukan karena perselisihan biasa, melainkan karena api cemburu yang membakar hati. Di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, sebuah tragedi berdarah mengguncang warga. Kasus cinta segitiga maut yang melibatkan dua pria yang sebenarnya adalah teman akrab. Agmi, pria berusia 35 tahun, tewas mengenaskan di tangan sahabatnya sendiri, Idam Dermawan. Tragisnya, di hadapan hukum, sang pelaku sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam. Jumat, 29 Mei 2026. Di balik jeruji besi Polres Empat Lawang, Idam Dermawan berdiri dengan wajah dingin. Saat diwawancarai oleh awak media, kalimat mengejutkan keluar dari mulutnya. Idam mengakui bahwa Agmi bukanlah orang asing. Korban adalah teman dekatnya sejak lama. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bahkan korban sudah menganggap rumah pelaku seperti rumahnya sendiri dan pernah menginap di sana. Namun, kedekatan itu sirna seketika saat Idam mencium aroma pengkhianatan. Ketika ditanya apakah ia menyesal telah menghabisi nyawa sahabatnya, Idam memberikan jawabannya membuat bulu kuduk merinding. Ia mengaku ada rasa sesal, namun di sisi lain, ada rasa puas yang membuncah di dadanya. Puas hati karena tidak ada lagi rasa penasaran, ujarnya. Meski ia tahu membunuh adalah tindakan yang salah, gelap mata telah menguasai logikanya. Bagaimana peristiwa berdarah ini bisa terjadi? Kabak Ops Polres Empat Lawang, Kompol Nusirwan, membeberkan kronologi lengkapnya. Semua bermula dari kecurigaan Idam terhadap istrinya, Pipin Desmini. Idam merasa ada yang tidak beres dengan interaksi istrinya di media sosial. Ia menduga sang istri sering bertukar pesan rahasia dengan Agmi melalui aplikasi Facebook Messenger. Suatu hari, rasa penasaran Idam memuncak. Ia merebut ponsel istrinya dan mencoba membuka obrolan tersebut. Sial bagi Idam, aplikasi itu terkunci dan meminta PIN pengamanan untuk memulihkan pesan. Sang istri mengaku tidak tahu kode PIN tersebut. Kecewa dan makin curiga, Idam menyusun siasat. Menggunakan ponsel istrinya, ia mengirim pesan kepada Agmi. Umpan pun termakan. Tak lama, Agmi menelepon balik. Di bawah ancaman dan perintah Idam, Pipin terpaksa mengangkat panggilan tersebut, bahkan melakukan panggilan video. Di seberang telepon, Agmi yang tidak menaruh curiga sama sekali, blak-blakan mengaku rindu dan ingin datang berkunjung. Mendengar hal itu, Idam langsung memancing korban untuk segera datang ke rumah mereka di Desa Gunung Meraksalama, Kecamatan Pendopo. Sebuah jebakan maut telah disiapkan. Malam itu menjadi malam terakhir bagi Agmi. Setibanya korban di lokasi, Idam memerintahkan istrinya untuk membukakan pintu belakang bagian dapur. Begitu Pipin berlari ketakutan ke ruang tamu, Agmi melangkah masuk ke dalam rumah. Tanpa peringatan, Idam yang sudah bersiap langsung menghujamkan tombak ke tubuh korban. Agmi sempat mencoba bertahan. Dalam kondisi terluka, ia berusaha mencabut senjata tajam miliknya untuk membela diri. Namun, amarah Idam sudah di luar kendali. Pelaku menyerang bertubi-tubi, menikam tubuh sahabatnya itu berkali-kali dengan pisau hingga korban ambruk dan dipastikan tewas di lantai dapur yang bersimbah darah. Melihat korban sudah tidak bernyawa, Idam langsung melarikan diri ke arah kota Lubuk Linggau. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Menyadari situasi bisa memicu konflik antar keluarga yang lebih besar, aparat kepolisian bergerak cepat. Polisi mendekati pihak keluarga pelaku dan membujuk mereka agar meminta Idam menyerahkan diri demi menghindari aksi balas dendam.